J A Lo Lo Ha J Lo J Lo 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 Jis Lo Lo Lo
Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya damai sejahtera Allah ada di tempat ini, juga ada dimanapun kita berada. Amin. Dan saat ini kita mau hampiri Allah, kita mau sambut Tuhan Yesus. Kita mau datang dengan murni hati, karena orang yang murni hati itu yang akan melihat Allah. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, karena kami percaya hanya karena kasih karunia anugerah Tuhan kami boleh ada. Kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna, karya Allah yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang membawa hati kami yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Kami merindukan, kami memandang Engkau, kami melihat Engkau. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini ada kuasa Allah bekerja bagi setiap kami. Kami diubahkan. Kami bawa Tuhan ibadah ini yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersukacita, bersyukur karena kasih setia Tuhan. Katakan, amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Bapa Kau baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat. Mari ingat setiap kebaikan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan pagi ini. Rancangan indah. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, rancangan-Mu yang terbaik terjadi. Amin. Di hidupku akan Kau katakan apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir Tuhan. Kami nyatakan bukankah hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Hanya Engkau Yesus. Siap kita nyatakan sambil berdiri. Buka hati, buka tangan kita saat ini. Nyatakan syukur kita, terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, naikkan syukur yang berbagi. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami pagi ini sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mari saat ini naikkan syukur kita. Apapun keadaan kita saat ini, bawa yang terbaik, bawa syukur kita. Katakan Tuhan Kau baik, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Biar hati kami saat ini limpah dengan syukur. Karena kebaikan-Mu bagi kami. Karena Engkau Tuhan kami. Dan biarlah segala pujian, syukur kami, sembah kami hanya kami naikkan bagi-Mu saja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorak-sorai bagi Yesus. Amin. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi-Mu Yesus. Kami naikkan Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Haleluya, kami beri suka kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu syukur kami. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, coba kasih tos kepal buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya.
wajibkan bersedia bagiku. Sebab Engkau Allah yang sanggup, sebab Engkau Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya pagi ini kami dikuatkan, kami diberkati Tuhan. Sukacita kami limpah karena Engkau. Nyatakan iman pagi ini. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi anugerah besar atas kami. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Engkau Allah kami yang sanggup berkati. Sekali lagi umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk sama-sama katakan, saya sudah diberkati Tuhan. Saya sudah diberkati. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami Tuhan. Di bawah kaki-Mu Tuhan kami mau ambil bagian yang terbaik. Kami mau dengar setiap perkataan Tuhan. Berikan kami Tuhan Roh-Mu sehingga kami bisa melakukannya. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, amin, dalam hidupku. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Bukan dengan
sampingku, ku tak mampu sendiri. Hanya Engkau kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan Ya Tuhan, pegang tangan kami. Engkaulah, hanya Kau kekuatanku. Sekali lagi sambil bangkit berdiri nyatakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Kau, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ya Yesus, pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sorak-sorai untuk Allah kita, sembah Dia. Berikan 2 menit penyembahan kita untuk menyenangkan hatinya. Pagi hari ini Kau sudah menghantarkan kami dari awal pertengahan. Tibalah sekarang surat cinta-Mu akan dibagikan kepada jemaat tercinta Gereja Reborn di Malang. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari Roh Kudus.
kuasai ruangan ini, terlebih kuasai ruangan hati kami. Kami percaya Tuhan, setiap tutur kata firman yang dilontarkan dari bibir lidah hamba-Mu bukan karena kepandaian hamba-Mu, tapi karena Engkau yang berkata-kata. Tuntunlah kami sehingga firman yang disampaikan mudah dimengerti. Setiap jemaat Tuhan yang datang pulang dari gereja Reborn mendapat kelegaan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa yang siap diberkati firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita nggak jalan sendirian, bersama dengan Tuhan kita pasti dimampukan melewati segala macam persoalan, amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika sebagai anak-anak Tuhan kita merasakan bahwa betapa pentingnya penyertaan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya hak istimewa, kalau tidak digunakan, rugi apa rugi Bapak Ibu Saudara? Pasti rugi. Kalau saya lagi survei di luar kota dengan Pak Pur, seringkali kadang-kadang karena kelaparan habis mandi keluar lupa ndak bawa kuncinya hotel. Begitu sudah kenyang mau kembali ke hotel nggak bisa masuk Bapak Ibu Saudara. Lalu kita telepon ke resepsionis, minta diantarkan ke lantainya kita. Sebutlah lantai 9. Bapaknya ini membawa kunci naik ke lantai 9. Bapak Ibu Saudara, orang ini membawa Mastercard. Jadi dia bisa masuk ke kamar saya, dia bisa masuk ke kamarnya Pak Roni, dia bisa masuk juga ke kamarnya Bu Lovi. Kalau misalnya dia dalam satu lantai. Kenapa? Karena ada akses istimewa yang dimiliki oleh sang resepsionis ini tadi, atau sang pembawa kunci. Ketika kadangkala hidup kita seringkali lupa ada penolong istimewa yang diberikan Tuhan, kita jangan pernah lupa untuk minta kembali. Saudara, beberapa hari terakhir ini kita sudah memperingati Hari Pentakosta, di mana Hari Pentakosta di dalam firman kita, di dalam Alkitab kita, Bible kita ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama yaitu di Perjanjian Lama, yaitu turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Ketika itu Musa digusak. Apa itu? What is the meaning digusak? Disuruh pergi sama pengikut-pengikutnya. Sudah Pak Musa pergi sendiri, naiklah sendiri ke Gunung Sinai. Aku menunggu saja di sini. Dan ketika hukum Taurat diturunkan, Musa marah karena dia sudah digusak, disuruh pergi sendiri. Tapi ternyata pengikut-pengikutnya malah menyembah patung lembu emas. Nah, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Sehingga 3.000 orang dilenyapkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan marah. Pentakosta yang kedua, yaitu yang terjadi di Bukit Sion, seperti yang beberapa bulan lalu diterangkan oleh saya singgung-singgung di Bukit Sion. Kalau Perjanjian Lama 3.000 orang musnah, tapi di Perjanjian Baru ketika hari Pentakosta turun, maka 3.000 orang dimenangkan. Impas ya Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, kalau yang pertama zaman Paskah ada anak domba yang disembelih. Kemudian Paskah dalam Perjanjian Baru yaitu anak domba Allah. Yesus itu sendiri yang menjadi korban untuk penebusan kita. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Yesus satu-satunya pribadi yang mau mengorbankan dirinya, hidupnya hanya untuk menebus kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali dikatakan bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, firman mengajarkan maka kita punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, kita bisa
memerintah. Kalau misalnya nanti Gereja Reborn ini makin diberkati Tuhan, makin berkembang, maka di bawahnya Pak Moses akan ada lagi bagian kebersihan dan lain-lain di bawahnya Pak Moses. Pak Moses punya kuasa dong, ini kurang bersih, ini bantuin, ini bunganya begini. Ada kuasa yang dimiliki. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa kalau Roh Kudus tinggal di dalammu, maka mintalah apapun, aku akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sama-sama kita buka kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Ayatnya agak banyak ya Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-11 kita membaca bersaut-sautan. Saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua. Amin, sudah ketemu ya? Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi mengubur. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam perikop ini banyak hamba Tuhan yang membahas tentang Ananias dan Safira. Ananias Safira di dalam Bible ada 2 ya Bapak Ibu ya, di dalam Alkitab ada 2. Yang pertama adalah Ananias dan Safira yang menjual tanahnya dan menipu hasil penjualannya ketika akan diserahkan di kaki para rasul. Yang kedua adalah Ananias, seorang nabi Tuhan yang diberi karunia Tuhan untuk mencari, mendatangi Saulus ketika belum menjadi Paulus. Ya, jadi jangan bingung ya, nanti ada 2 Ananias. Kalau nanti ada yang memberikan firman gak lengkap, Bapak Ibu Saudara ingat, oh dulu sudah dikasih ingat sama Bu Ita ada 2 Ananias. Yang kita bahas sekarang bukan Ananias yang menyembuhkan Saulus, matanya menjadi membuka kembali, bisa melihat semuanya. Tapi yang kita bahas ini Ananias. Saya tidak menekankan hari ini pembahasan kepada Ananias dan Safira, bagaimana dia menjadi. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu itu ada yang disebut namanya ke jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini suka sekali membagikan apa yang dimiliki dia, hartanya, keuangannya yang dimiliki dia, membagi-bagikan berkat. Seperti yang sering dilakukan oleh Gereja Reborn.
memberikan makan, diajak makan, kumpul-kumpul, memberikan diakonia, memberikan persembahan berupa sembako. Bapak Ibu Saudara, bagi yang membutuhkan ya. Nah, waktu itu Ananias dan Safira ini pasangan suami istri, dia berniat sendiri, tidak ada yang menyuruh menjual tanahnya. Nah, setelah menjual tanahnya, dia korupsi. Mau diserahkan di kaki para rasul, seandainya dijuallah 5M, maka dia akan mengatakan 1M. Dan suami istri ini bersepakat untuk membohongi para rasul-rasul. Nah, saudara, yang akan kita bahas di sini adalah Petrus. Siapa Bapak Ibu? Petrus. Ada apa dengan Petrus? Kalau kemarin-kemarin kita banyak mendengar Ananias dan Safira terus yang dibahas oleh beberapa hamba Tuhan. Hari ini Ribon akan memberikan pembahasan mengenai Petrus. Mari kita sama-sama lihat. Petrus dulunya adalah seorang murid yang arogan. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang arogan. Kalau ada apa-apa dia cepat marah, cepat ngomong. Waktu di hari terakhir Yesus menjadi manusia, dia sempat memotong telinga daripada pengawalnya namanya Malkus ya. Malkus dipotong telinganya. Dia arogan, nanti kalau ada apa-apa Yesus, aku yang berdiri di depan. Wah, keren banget gitu ya. Tapi saudara, ketika dia dikatakan nanti Yesus mengatakan sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku. Saudara, ketika Yesus berada di atas kayu salib, hati Petrus pilu, sedih. Selama ini yang diharapkan adalah seorang raja dengan pakaian kebesaran yang bisa melindungi semua murid-muridnya. Tapi saudara, kita lihat Petrus ketika Roh Kudus masuk di dalam Petrus, masih ingat ya, berangkat ke rumah ibadah, dia ketemu dengan seorang pengemis, pengemis itu minta sesuatu, dia katakan emas perak tidak ada padaku. Dan ketika itu juga Petrus bisa memberikan kesembuhan. Setelah dari rumah ibadah itu Petrus berjalan lagi. Dan dia berjalan menemui ke arah jemaat mula-mula. Ketemulah dengan Ananias dan Safira. Kita lihat di dalam ayat 3. Coba, hebat luar biasa yang terjadi pada Petrus. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Petrus dari orang yang suka arogan, suka marah-marah, suka ndak mawas diri, ndak punya pengendalian diri. Tapi kenapa Petrus di ayat 3 bisa mengerti kalau Ananias bohong? Ananias ini bohong, tapi herannya kenapa Petrus bisa mengerti? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Iya, amin, benar Bu. Karena Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia bisa mendengar suara dari Roh Kudus bahwa harganya itu enggak segitu yang diberikan. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu berjalan sendiri lain dengan ketika orang itu sudah berjalan dengan kepenuhan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Hari ini ada satu peringatan yang lembut dari Tuhan. Pakailah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu bisa datang juga bisa pergi. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara rindu, Tuhan berikan aku Roh-Mu yang kudus, yang hidup itu untuk masuk manunggal di dalam rohku. Karena janjimu jika Roh Kudus itu manunggal dengan aku, maka aku punya kuasa. Saudara, bukan hanya itu saja, bukan hanya Petrus bisa mendengar bisikan dari Roh Kudus bahwa ada kebohongan yang dilakukan oleh Ananias.
3 jam kemudian istrinya datang. Seringkali saya kalau berunding belajar bersama di meja makan sama Yohan, seringkali ngomong sama Aileen sama Yohan, lah maksudnya mama apa kayak zaman sekarang di viral no gitu mah. Ini Ananias meninggal membohongi Petrus. Zaman dulu kan gak ada HP mah, mana bisa di viral no mah. Ya, makanya Safira ndak tahu kalau suaminya sudah mati. Coba kalau zaman dulu ada HP, Safira datang 3 jam kemudian, pasti dia sudah bisa lihat up to date gereja terbaru. Itu ya, lihat gereja ibaratnya kegiatan jemaat mula-mula waktu itu. Ketawa semua saudara di meja makan, mama ini bisa aja gitu saudara. Nah saudara, yang terjadi adalah ketika itu enggak ada HP. Jadi Safira ini sangat disayangkan. Padahal Safira ini artinya adalah namanya itu Safira itu artinya cantik. Umpama sekarang itu ayu gitu saudara ya. Tapi namanya ayu, namanya cantik, namanya Safira, sayang hatinya enggak secantik namanya. Kalau suami istri salah, harusnya salah satu bisa mengingatkan. Kalau saya pernah ada goncangan pada waktu itu dalam pekerjaan ada goncangan, saya harus jadi angin. Kasih angin sama Pak Pur. Ayo cari lagi pasti bisa. Kalau ada rebutan bahan bakunya rebutan, Pak Pur pasti lemes. Wah kita kalah harganya. Pasti bisa cari lagi, saya jadi kipasnya saudara. Mensupport, amin. Lalek suami istri yang satu salah, yang satu lemes, yang satu tambah marahi, ya tambah lemes Bapak Ibu Saudara. Benar ya Bapak Ibu ya, harus memberi support. Tapi di dalam perikop ini sangat disayangkan suami istri ini berkomplot, bersekongkol untuk mendustai Roh Kudus. Mendukakan hati Tuhan. Luar biasa. Siapa yang memberi Roh Kudus, memberikan Petrus Roh Kudus? Tuhan Yesus. Hari ini siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus. Sama enggak Tuhannya Bapak Ibu? Sama. Berarti kalau Petrus bisa diberi kuasa, setelah Petrus ada kuasa, Roh Kudus di dalamnya, sekali khotbah, berapa orang Bapak Ibu yang ikut bertobat? 3.000 ikut bertobat, apa yang dikhotbahkan sama Petrus. Setelah itu dia juga bisa mendengar bisikan kalau Ananias dan Safira bohong. Yang terakhir dia di dalam perikop ini dikatakan bayang-bayangnya Petrus ini ditunggui Bapak Ibu. Ada orang sakit di pinggir jalan itu nunggui apa itu? Bayang-bayang itu. Istilahnya Surabaya sama Malang. Ayang-ayang ya, ayang-ayang bayangannya ditunggui. Mereka percaya Petrus ini nanti meskipun gak sempat menjamah, gak sempat pegang kepala, asalkan kena bayang-bayangnya orang sakit ini pasti sembuh. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah Petrus. Kalau Petrus dimampukan bisa membuat mujizat-mujizat, percayai Bapak Ibu Saudara dan saya pasti juga dimampukan untuk membuat mujizat dan menerima mujizat. Yang kedua dari karakter Petrus yang perlu kita pelajari, kita sadari. Petrus mau berubah. Amin Bapak Ibu. Orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Kalau dulu suka bohong, sukanya mencuri, sukanya halu. Halu itu gini loh Bapak Ibu. Misalnya saya ini tidak ketemu sama Bu Linda. Tapi saya bisa cerita ke Pak Pur kalau saya tadi ketemu Bu Linda di depan kamar mandi. Itu halu. Jadi enggak sama. Apa yang dibicarakan dengan fakta enggak sama. Itu halu. Orang yang sudah
kepenuhan Roh Kudus, sudah merasa ada Roh Kudus, ingat Roh Kudus bisa pergi. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada Roh Kudus harus dijaga, dipelihara, diberi makan. Apa Bu Ita makannya? Ya penyembahan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu adalah makanan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara hari kemarin, 2 bulan kemarin, 1 tahun kemarin, sudah kepenuhan Roh Kudus, tapi Bapak Ibu Saudara tidak menjaga, tidak memberi makan dengan penyembahan kita, bisa pergi. Maka jangan heran ketika Roh Kudus itu meninggalkan engkau, kita enggak punya kuasa, kita enggak punya power, kita enggak bisa mendengar suara Tuhan. Apakah saudara Tuhan itu yang Anda harapkan audible di telinga kita? Hai anakku, engkau jangan mencuri. Saudara, itu luar biasa, fasenya sudah di level 8. Tapi kita, anak-anak Tuhan, jangan muluk-muluk di level 8. Ketika Bapak Ibu Saudara memberikan hati, roh kita, tubuh jiwa kita, konsen, fokus dengan Tuhan. Penyembahan yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan tanda-tanda ajaib. Amin Bapak Ibu? Tanda-tanda ajaib. Tiba-tiba pas kita keluar habis doa, ada orang yang menyampaikan berkat. Tiba-tiba pas habis doa, Bapak Ibu Saudara saya perlu menyaksikan. Beberapa bulan ini, hampir 3 bulan ini, saya sangat kesulitan mencari hosti. Seringkali saya kejar-kejaran sama Moses. Ayo cari di sana, enggak ada Bu habis, di sana enggak ada Bu habis. Satu saat tanpa terasa saya nangis, neteskan air mata. Di sofa biasa waktu duduk aja nangis. Tuhan, aku ini kepingin gereja Reborn ini tiap minggu ada perjamuan suci. Tapi kok cari hosti kok sulit banget ya. Sampai berkali-kali Moses harus muter-muter enggak ketemu. Saudara, ketika saya selesai berdoa, apakah tiba-tiba hosti itu ada di depan saya? Enggak. Sudah saya serahkan sama Tuhan, Tuhan sudah Reborn ini jemaatmu. Aku cuman kepingin punya visi misi semakin sering. Alkitab mengatakan seringlah memakai perjamuan suci di dalam kehidupan kita. Maka saya kepingin sering, sesering mungkin. Tapi kalau nyarinya susah gimana Tuhan? Sudah saya taruh, saya tinggal, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Saudara tahu? Enggak sampai 7 hari saya mendapat telepon dari orang Surabaya. Dia katakan, berapa Bu keperluannya jemaat? Sekian Pak. Ibu butuh berapa? Loh, ya apa Bapak Ibu Saudara? Hamba Tuhan ditari. Saya ngomong, Pak, Bapak aja terserah Bapak, kita terima semua. Oh jangan Bu, Ibu butuhnya berapa? Saya langsung berhitung, jadi begini Pak, jemaat Reborn jumlahnya sekian. 1 minggu kami rindu sekali aja Pak. Ya, kalikan 4 Pak, saudara tahu, digerojok hosti sama anggur. Sorak-sorai untuk Allah kita. Jadi di pembukuannya Bu Linda, beberapa bulan ini tidak ada pengeluaran beli hosti. Padahal biasanya setiap minggu di pengeluaran Bu Linda beli hosti, Bu Linda bisa baca. Tapi beberapa bulan ini kita dapat donatur. Dia memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Amin, sorak-sorai untuk Allah kita. Percayai, kadangkala Tuhan itu menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Dan saya selalu berdoa, Tuhan Engkau melihat tangan-tangan yang menabur untuk pekerjaan gereja Reborn. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak mau berhutang. Apa yang mereka tabur di dalam nama Yesus, yang ditabur pasti menuai berlipat-lipat kali ganda. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa ketika Roh Kudus itu manunggal dengan kita, kita harus berubah. Bukan kita yang minta berubah, oh anakku iki gak bisa kayak anaknya Bu Ita. Oh anakku ini gak bisa kayak anaknya Bu Linda.
Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mulailah kita dulu yang berubah. Berikan teladan baik kepada mantu, kepada mertua, kepada anak, kepada cucu, suami, istri. Engkau yang harus berubah terlebih dahulu. Ingat orang Majus, waktu ketemu bayi Yesus, pulang lewat jalan yang sama apa enggak Bapak Ibu? Lewat jalan yang lain. Waduh, saya seneng ya kalau khotbah di Ribon itu jemaatnya pinter-pinter, seneng, amin. Bisa jawab semua pertanyaannya pendetanya yang di mimbar, amin Bapak Ibu. Orang Majus setelah bertemu dengan bayi Yesus, dia enggak lewat jalan yang sama. Padahal dia sudah ditunggu oleh pasukan daripada Herodes. Coba kalau dia lewat jalan yang sama, pasti dipegang, disuruh nganterkan di mana posisi bayi Yesus. Setelah selesai, apakah dia diberi penghargaan? Oh, enggak mungkin Bapak Ibu. Enggak mungkin, pasti is dead. Tapi orang Majus yang sudah ketemu bayi Yesus pasti punya hikmat. Dia pulang tidak lewat jalan yang sama. Amin. Hari ini yang dulu suka marah, pulang dari tempat ini, terima kasih Tuhan, aku sudah diingatkan melalui firman. Engkau sudah mengingatkan aku dengan lembut, sehingga aku enggak jadi pemarah. Yang dulunya suka mencuri, suka mengambil, menjadi tidak suka mencuri. Takut karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ada sepasang mata Tuhan yang mengawasi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saudara yang kekasih, yang ketiga, kita diberi kuasa, punya kuasa. Suka apa enggak suka Bapak Ibu kalau punya kuasa? Suka, kita bisa memerintah. Kalau memerintah, mengusir setan, ada teman yang sakit, gak usah bingung cari pendeta. Gak usah bingung cari hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena saudara punya kuasa kok. Praktek. Pak Junaidi sering bilang kita harus praktek firman, Pak Pur. Jangan hanya baca firman, oh iya jelas. Sebab itu Pak Jun selalu mengadakan perjamuan kasih. Berunding dengan Pak Pur, kapan ya Pak, kapan ya enaknya minggu ini atau minggu depan. Praktek firman loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Membaca firman harus, praktek lebih harus lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman itu sedang belajar. Logos. Jadi tulisan-tulisan ini namanya logos. Bapak Ibu bisa membaca, bisa belajar. Oh, ternyata kita disuruh menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan firman, oh tadi firmannya di Ribon pagi ini harus berubah. Orang yang punya Roh Kudus pasti hidupnya berubah. Oh Roh Kudus itu bisa pergi, bisa tinggal. Jadi aku harus memberikan makan Roh Kudus yang ada di dalamku dengan penyembahanku kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus tetap tinggal. Oh yang ketiga adalah punya kuasa. Jadi kalau punya kuasa bisa memerintah, bisa tumpang tangan, orang sakit bisa sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang tumpang tangan tapi meninggal, enggak usah khawatir. Berarti itu memang sudah waktunya pulang, sudah dijemput sama malaikat suruhan Tuhan. Bapak Ibu enggak boleh minder, memang itu sudah rahasia Tuhan. Kalau saya metumpang tangan terus gak lama orangnya meninggal, berarti itu sudah rahasianya Tuhan. Gak usah khawatir. Yang ketiga, engkau punya kuasa.
Bapak Ibu Saudara, gunakan kuasa ini, fasilitas ini kita gunakan sebaik mungkin. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang tim musik, imam musik. Saya lebih suka mengatakan keluarga Reborn ini adalah imam musik. Waktu rapat pertama masih awal-awal dikatakan bahwa ini adalah, maaf sekali ada yang mengatakan topeng monyet Bapak Ibu Saudara. Saya sama Pak Pur miris, nangis. Setelah rapat itu pulang nangis. Lah kok Isa, lah wong ini lo imam musik. Kok bisa dikatakan topeng monyet? Nangis saya sama Pak Pur waktu habis rapat pertama itu. Ya ampun Tuhan, bukannya ini imam musik. Ini adalah yang mensupport kita supaya kita bisa menyembah Tuhan, bisa menghampiri hadirat Tuhan. Saya tidak setuju Bapak Ibu Saudara ya kalau dikatakan topeng monyet. Saya di Reborn ini saya sering menyebut dengan praise worship atau saya sebut dengan imam musik. Saya sering mengundang, mari saya undang imam musik untuk naik ke mimbar. Ini adalah imam-imam musik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah imam musik yang menghantarkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau datang lebih awal, ikuti penyembahan, ikuti tuntunan worship leader. Ketika worship mengatakan kita angkat tangan, mari angkat tangan. Ketika kita diajak untuk menyembah, mengeluarkan kata-kata, harus menyembah mengeluarkan suara. Karena suara Bapak Ibu Saudara dan saya itu kesukaan Tuhan. Sorak-sorai untuk Allah kita. Penolongku, Kau penghiburku, Roh. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Jika turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagi, amin. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Angkat tangan kita. Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang dengan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini ada roti dan anggur di tangan saudara. Saya berkali-kali mengingatkan kepada saudara, perjamuan kudus yang dilakukan oleh jemaat Reborn, gereja Reborn setiap minggu bukanlah sebuah rutinitas, bukanlah sebuah kebiasaan, tapi kami sebagai gembala menghimbau
saudara mengingat akan anugerah kasih karunia daripada Yesus Kristus yang luar biasa. Dan biarlah setiap kita menerima perjamuan kudus, percaya bahwa tubuh dan darah itu menjadi satu, menjadi tubuh satu dengan tubuh saudara dan kita. Dan darahnya juga menjadi satu darah saudara dan saya. Saudara, perjamuan kudus ini tidak akan menjadi berkat ketika engkau tidak menerima dengan iman. Bahkan sebaliknya, menjadikan sebuah kutuk. Tetapi biarlah pada pagi ini kita membuka hati. Kita percaya bahwa yang ada di tangan saudara adalah tubuh yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Dihancurkan untuk saudara dan saya mendapatkan sebuah kesembuhan. Apapun penyakit saudara, pada pagi ini saudara percaya sudah disembuhkan. Dan darahnya saudara akan menyucikan, melepaskan saudara dari segala ikatan-ikatan yang saudara dan saya tidak mampu saudara lepaskan. Pagi ini darahnya melepaskan, menyucikan, dan mengampuni dosa saudara. Mari saudara, saya bacakan firman Tuhan. Saudara angkat roti tinggi di atas kepala saudara. Jika saudara setuju dengan apa yang saya baca firman Tuhan ini, saudara katakan amin dengan keras. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang menyembuhkan segala penyakitmu dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah di tangan saudara adalah darah Yesus? Darah Yesus dalam nama Yesus. Mari saudara, saudara sudah disembuhkan. Saudara sudah disembuhkan dari segala penyakit apapun. Mari saudara, bersyukur, berterima kasih dan bersyukur. Engkau sudah ditolong, sudah ditebus, sudah diampuni, sudah dilepaskan dan segala belenggu-belenggu ikatan yang sudah tidak mampu melepaskan. Pada pagi ini engkau sudah ditebus, sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Segala wala-wala. Bersyukur saudara. Tanda ucapan kita berterima kasih kepada Tuhan. Lepaskan ucapan syukur dari dalam setiap hatimu yang paling terdalam, berkata terima kasih Yesus. Saudara berkata-kata sendiri sama Tuhan.
saudara berkata-kata sendiri sama Tuhan. Minta apa? Unek-unek saudara katakan sama Tuhan. Pada pagi ini Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menjawab doa saudara. Saudara berkata-kata terus, berkata-kata terus. Saya minta Pak Jun untuk berdoa. Terus berkata-kata dalam hati saudara. Terima kasih Allah Roh Kudus telah menyertai dan memberkati ibadah Ribon di pagi hari ini. Berkatilah Ibu Gembala kami, Ida Lintar yang telah menyampaikan sebagian daripada firman-Mu di pagi hari ini. Yang sangat memberkati kami semua. Berkatilah keluarganya Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kita memberi persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi. Sucikan dan kuduskan supaya menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan menabur dalam sukacita Allah. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus kita. Bapak Ibu, tadi firman Tuhan sudah jelas, kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa ada sebuah perubahan. Ya, yang satunya lagi tadi ada sebuah kesepakatan. Sayangnya kesepakatan Ananias dan istrinya, ya, itu kesepakatan yang negatif, yang jelek. Tapi sebuah doa untuk bisa dipercepat dijawab Tuhan. Kata firman Tuhan jelas, 2-3 orang berkumpul sepakat, maka apapun yang diminta pasti dikabulkan Tuhan. Betul apa betul? Pada pagi ini saudara, saya minta
sebelum saya utarakan kesepakatan yang hadir hari ini, yang pertama kali mulai pembukaan di trio angkat tangan. Luar biasa, ada yang mulai dari pembukaan sampai sekarang ada sekitar 20 orang. Mari semuanya pada pagi ini, ayo sepakat. Saya melihat ya, memang tidak semulus yang kita bayangkan. Dari sana yang begitu luar biasa, naik turun, dipindah di sini menjadi enak enggak naik turun. Semuanya ya, ada lembah, ada gunung, ada lembah, ada gunung dan sebagainya. Tapi saya dengan teman-teman, ayo kita sabar. Tapi puji nama Tuhan, ya, semakin hari semakin Tuhan bawa naik, bawa naik, bawa naik dan naik, saudara. Ya, mari saudara, saya minta pada pagi ini seberapa yang hadir, ayo sepakat. Saya sudah melihat ya, ada satu titik cerah, saudara. Bintang ini akan berpijar. Sepakat biar Tuhan selalu mengangkat Reborn menjadi gereja yang memberkati khususnya Kota Malang ya, dan seluruh Indonesia ya Bapak. Mau saudara sepakat? Doakan ya. Saya kemarin sudah menyebutkan bocoran sedikit bahwa bulan 6 adalah bulan anugerah bagi Reborn. Biar anugerah yang besar itu untuk berjalan selamanya. Kita Reborn diangkat Tuhan, tapi jangan sombong saudara. Tetap rendah hati. Sebab pilar yang sudah dicatat dibuka di belakang ada iman, pengharapan, kasih, dan ditambah dengan kerendahan hati. Apapun nanti Tuhan angkat, saudara harus rendah hati. Kalau saya dengan Bu Ita dan pelayan-pelayan Tuhan sudah mulai sombong, ingatkan enggak apa-apa supaya saya tetap rendah hati. Mau saudara? Ya. Besok hari Rabu ada ibadah doa firman mujizat dimulai jam 6 karena acara padat dan sudah diumumkan di mana-mana. Bu Ita sudah pasang spanduk 10 titik yang lumayan. Dan hari Sabtu juga ada KKR, ada anaknya Pak Petrus Agung namanya Hadasah ya. Dia akan melayani di tempat ini. Luar biasa saudara ya. Kalau bapaknya dipakai Tuhan luar biasa, anaknya juga akan dipakai untuk memberkati Reborn pada hari Sabtu jam 6 ya. Saudara jangan sampai terlambat supaya tempat ini saudara bisa duduk dengan nyaman. Yang terlambat kalau terpasang nggak cukup ya nanti berdiri saudara ya. Hari Rabu tetap ada ibadah doa firman mujizat jam 6:30, Sabtu jam 6, Minggu jam 9 ya. Oh ya, khusus besok hari Rabu besok jam, oh ya hari Rabu besok jam 6, khusus besok aja. Nanti kalau berikutnya 6:30 ya. Saudara mari sorry. Yang hari ini baru pertama kali hadir bisa angkat tangan. Ada 1, ada 2 Bapak, terima kasih ya, puji Tuhan ya. Ya tadi seringkali saya enggak segan-segan untuk mengatakan titil 1, 2, 3, 5, pokoknya setiap ada ibadah lama-lama pasti penuh ya, jadi dipenuhi. Besok hari Rabu ada ibadah spesial. Saudara akan dibawa dalam pujian dan penyembahan yang lumayan ya durasinya. Saya rindu kepingin jemaat ini dilawat Tuhan ya, melalui pujian dan penyembahan saudara dibawa naik, terus naik merasakan hadirat Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita akan berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah Reborn pada pagi ini ya Bapa. Ibadah yang membawa kami memeloleh keuntungan ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, kami sangat perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan berubah karena Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Dr. Ita ya Bapa, tambahkan hikmat, marifat, akal, budi, kesehatan yang dahsyat ya Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun saja berada, Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, yang sudah mengembalikan perpuluhan, sudah memberikan persembahan Tuhan, kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak mau berhutang. Oleh sebab itu kami percaya ketika kami memberi persembahan dengan hati yang mengucap syukur, kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau, para PAW semuanya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Sekarang saudara angkat kedua belah tanganmu. Terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucu-Mu. Diberkati usaha pekerjaan-Mu. Diberkati kesehatan dan studimu. Apapun yang Kau kerjakan, dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Jalan-Mu terus dibawa naik bukan turun. Engkau dibuat menjadi kepala bukan ekor. Saudara, pulanglah semua berkat ini Kau bawa dan nikmati dalam anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. Bapa